Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, yaitu mengenai pengertian himpunan, menyatakan himpunan, dan keanggotaan suatu himpunan. Jenis-jenis himpunan. Sebelum kita masuk ke pengertian himpunan, kita mengulang kembali jenis-jenis bilangan. Yang pertama kita tahu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di sini contohnya sudah terlihat ya. Min 3, min 2, 0, 1, 2, 3. Nah, titik 3 di sini menyatakan dia adalah dan seterusnya. Berarti masih banyak lagi anggota bilangan-bilangan bulat sebelum negatif 3. Ya. Atau bilangan yang lebih kecil dari negatif 3 yaitu negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Bilangan prima ini yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Bilangan asli ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan asli genap terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan kuadrat yaitu bilangan yang dikuadratkan atau pangkat 2, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi atau dapat dinyatakan dengan jelas. Contohnya, kumpulan hewan berkaki 4. Di sini jelas ya batasannya bahwa hewan tersebut yaitu yang terdiri dari kakinya 4. 2. Bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, di sini batasannya jelas. Kita bisa menyebutkannya. Dan yang ketiga, gugusan planet tata surya. Nah, kita ketahui planet tata surya terdiri dari Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan seterusnya. Jadi, dia dapat kita nyatakan dengan jelas keanggotaannya. Apakah ada suatu objek atau benda yang dinyatakannya dengan tidak jelas? Ada. Contohnya seperti ini. Kumpulan makanan enak. Nah, di sini apakah jelas batasan enak di sini? Bisa jadi si A menyatakan bakso itu enak, tapi si B menyatakan bahwa bakso itu biasa aja. Gitu ya. Jadi di sini batasannya tidak jelas. Contoh kedua, siswi MTS Saadatul Darain yang cantik. Nah, kata cantik di sini menyatakan apakah dia memiliki patokan yang jelas? Tidak. Jadi cantik itu relatif. Makanya di sini dikatakan dia merupakan himpunan yang dinyatakan secara tidak jelas. Dan yang ketiga, kumpulan perhiasan indah. Nah, perhiasan indah itu tingkatannya tiap orang berbeda-beda. Jadi tidak ada ukurannya yang pasti. Nah, ketiga contoh ini dia merupakan contoh dari bukan himpunan. Kenapa? Karena dia tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Contoh, himpunan A merupakan 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, itu contoh himpunan. Ya. Yang kedua, B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Nah, di sini batasannya jelas ya, bilangan cacah. Yang C adalah 5 bilangan prima yang pertama. Nah, itulah contoh dengan kata-kata.
Selanjutnya, himpunan dapat dinyatakan dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Nah, di sini bisa dilihat contoh yang pertama tadi dengan kata-kata himpunan A merupakan 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, kalau dengan menyatakan atau menyebutkan anggotanya, kalian bisa sebutkan. Berarti A sama dengan A, B, C, D. Nah, itulah 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, contoh kedua, dari sini dengan kata-kata himpunan B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Nah, dengan menyebutkan anggotanya kita bisa sebutkan B sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, inilah contoh bilangan cacah yang kurang dari 4. C adalah 5 bilangan prima yang pertama. Nah, di sini kita bisa menyebutkan anggotanya, yaitu anggota C anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Menyatakan himpunan. Yang ketiga, kita dapat menyatakannya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, inilah bentuk penulisannya. Ya, dalam bentuk notasi. Di sini ada variabel X. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa bacanya seperti ini ya. Nah, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan asli genap. Nah, ini cara bacanya seperti itu. Nah, kalian bisa sebutkan bilangan asli genap kurang dari 10. Berapa anggotanya? Berapa nilai X-nya? Nah, berarti kalian bisa sebutkan bilangan asli genap. Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, karena di sini kurang dari 10 ya. Oke. Lanjut contoh kedua, B sama dengan gitu ya, kurung kurawal X. Nah, di sini cara bacanya gimana? Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 4 dan X kurang dari 49. Dan X anggota bilangan kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini variabel X, dia itu keanggotaannya ada di antara 4 dan 49. Nah, dia merupakan bilangan kuadrat. Berapa aja bilangan kuadrat di antara 4 dan 49? Yaitu ada 9, 16, 25, dan 36. Menentukan anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Suatu objek atau bilangan dikatakan anggota suatu himpunan jika objek atau bilangan itu ada di dalam himpunan tersebut. Nah, lambangnya dia adalah E. Nah, seperti ini ya. E seperti ini. Nah, dia dikatakan anggota dari suatu himpunan. Nah, kalau lambangnya seperti ini, E dicoret, dia bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, kita bisa lihat. Contohnya di sini ada yang pertama, kambing, himpunan hewan berkaki 2. Kira-kira kambing merupakan anggota hewan berkaki 2 bukan? Nah, kambing kita tahu kakinya 4. Berarti dia bukan anggota hewan berkaki 2. Lanjut, 3, himpunan bilangan ganjil. Nah, kita tahu bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi 2. Nah, kira-kira 3 bilangan ganjil bukan? Iya, berarti dia 3 merupakan anggota. Nah, seperti ini lambangnya. Contoh ketiga, jika P adalah anggotanya 1, 3, 6, 7, 9. Nah, pertanyaannya, apakah 8 anggota himpunan P? Nah, kita lihat di sini ada nggak angka 8? Tidak ada ya. Berarti 8 bukan anggota himpunan P. Bisa dipahami sampai sini ya?
Oke, pertemuan kita kali ini cukup di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.